tanaman bulemak variegata punya sangat subur ya. Bahkan daunnya itu lebar. Untuk NPK itu sebenarnya dosisnya berapa sih guys? Cara membuat pupuk susulan untuk semua jenis tanaman. Nah, buat teman-teman nih yang selalu stay tune di channel saya, pasti udah nonton ya di video yang terdahulu, yaitu cara membuat pupuk dasar untuk semua jenis tanaman. Bisa tanaman cabai, tanaman hortikultura, tanaman buah, dan tanaman hias. Nah, sesuai janji saya kemarin, saya sudah memberikan video cara pembuatan pupuk dasar. Sekarang saya akan memberikan tutorial, yaitu meracik dari pupuk susulan untuk semua jenis tanaman guys. Jadi buat teman-teman nih yang punyai tanaman-tanaman hias di rumah, misalkan aglaonema, calathea, alocasia, ataupun tanaman berbuah pada masa vegetatif, atau tanaman berbunga pada masa vegetatif juga, atau sebelum berbunga ya. Kalau vegetatif itu artinya sebelum keluar bunga. Nah, pupuk susulan ini sangat cocok untuk diberikan pada tanaman-tanaman tersebut guys. Makanya stay tune terus di channel ini ya, tonton videonya sampai selesai agar tahu cara pembuatannya. Nah, ini dia. Buat teman-teman yang baru menonton untuk video kali ini, untuk tahu cara pembuatan pupuk dasar pada semua jenis tanaman, teman-teman bisa tonton ya di linknya di atas ini. Nah, setelah tahu cara pembuatan pupuk dasarnya, sekarang kita lanjut ya untuk pemberian pupuk susulan. Kenapa sih harus kita berikan pupuk susulan? Apakah tidak cukup dengan diberikan pupuk dasar aja? Nah, untuk pupuk dasar emang sangat diperlukan pada saat penanaman awal guys, karena dimana penanaman awal itu kebutuhan nutrisinya sangat banyak. Tapi setelah sekian lama kita terus menyiramnya dengan air biasa, sekian hari, sekian umur semakin banyak ya, maka dibutuhkan untuk pupuk susulan. Karena pupuk dasarnya lama kelamaan pasti akan habis ya untuk nutrisinya, maka diperlukan untuk pupuk susulan agar tetap subur, bahkan akan semakin berkembang. Nah, sebagai bahan uji praktek hari ini, saya akan memperlihatkan tanaman koleksi saya, yaitu tanaman bulemak variegata punya saya. Nah, lihat guys, sangat subur ya, bahkan daunnya itu lebar. Ini sudah sebesar telapak tangan saya, bahkan lebih. Nah, nanti ini kalau nutrisinya terus diberikan dengan teknik pupuk susulan, maka akan subur seperti ini guys. Buat teman-teman yang pengen tanamannya di rumah itu subur, entah itu tanaman hias, tanaman cabai, ataupun tanaman-tanaman berbuah ya, pada saat masa vegetatif bisa diberikan pupuk susulan ini guys. Nanti untuk pupuk susulan khusus untuk tanaman-tanaman seperti tanaman buah, tanaman hortikultura, cabai, tomat, pada saat pembungaan akan saya berikan pupuk susulan lainnya, yaitu pupuk susulan khusus untuk tanaman-tanaman yang berproduksi. Itu nanti saya berikan di video yang terpisah ya. Nah, seperti teman-teman lihat di depan saya ini ada sebuah ember yang sudah saya isi dengan air bersih ya, yaitu sebanyak 3 liter. Ingat ya, 3 liter air bersih. Dan saya akan memberikan pupuk susulannya apa? Nah, ini dia. Tara, ini guys, ini adalah pupuk susulan pertama, atau pupuk pertama yang akan saya berikan untuk pelarutan di air 3 liter ini, yaitu ini dia. Ini adalah pupuk NPK 16-16-11 Interflor. Nah, untuk pupuk NPK 16 ini adalah punya nutrisi dari nutrisi makro standar ya, yaitu nitrogen, fosfor, dan kalium, disingkat NPK sebanyak masing-masing 16%. Ini adalah nutrisi standar yang cukup untuk kebutuhan nutrisi pada jenis tanaman apapun guys. Oke ya. Nah, kenapa saya memilih pupuk NPK Interflor ini? Karena untuk pupuk NPK Interflor ini mempunyai unsur hara tambahan ya, unsur mikronya, yaitu magnesium dan kalsium sebanyak masing-masing 2%. Magnesium dan kalsium juga sangat penting untuk pembentukan daun-daun baru ya. Walaupun itu nutrisi mikro, tapi juga sangat diperlukan untuk pertumbuhan atau kesuburan tanaman. Nah, itulah kenapa saya memilih Interflor NPK 16-16. Tapi buat teman-teman yang tidak mempunyai NPK jenis Interflor ini, bisa juga kok dipakai dari NPK jenis yang lainnya. Misalkan NPK dari Pak Tani ya, lalu Merauke, lalu NPK Mutiara yang terkenal itu juga bisa dipakai untuk pemupukan susulan ini. Dosisnya sama ya, sama-sama NPK. Nah, untuk 3 liter ini pupuk NPK nya berapa sih? Saya akan memakai untuk air 3 liter ini, pupuk NPK nya adalah 1 sendok makan guys. Nah, ini banyak pertanyaan ya dari beberapa teman-teman. Untuk NPK itu sebenarnya dosisnya berapa sih guys? Itu sudah saya pernah jabarkan di video sebelumnya ya. Nah, ini 1 sendok makan ya. Kita larutkan dulu sambil mengaduk atau melarutkan
Ya, saya akan sedikit menerangkan ya, yaitu sebenarnya berapa banyak sih dosis yang tepat untuk pupuk NPK ini. Untuk dosis pelarutan pupuk NPK ini itu ada dua versi untuk saya pribadi, karena saya sudah mengaplikasikan pada semua jenis-jenis tanaman. Yaitu yang pertama, air 5 liter pupuk NPK nya adalah 1 sendok makan, diberikan seminggu sekali, yaitu diberikan pada usia tanaman kecil sampai remaja ya. Itu diberikan seminggu sekali dengan air 5 liter, NPK nya 1 sendok makan. Nah, versi yang kedua adalah seperti ini ya, yaitu air 3 liter pupuk NPK adalah 1 sendok makan. Itu diberikan yaitu per 2 minggu sekali pada tanaman yang sudah dewasa ke atas guys, sampai berbuah ya. Seperti ini contohnya, ini sudah dewasa, maka saya akan memberikan untuk pupuk NPK nya ini adalah per 2 minggu sekali dengan 3 liter air, NPK nya 1 sendok makan. Nah, sekarang terserah ya teman-teman mau mengaplikasikan ini mana, tergantung dari jenis tanaman hingga usia tanamannya. Jadi kita lebih tahu untuk hasilnya karena kita sudah mempraktekannya. Karena semua jenis kebutuhan tanaman itu beda-beda, dari mulai tanaman hortikultura, tanaman hias hingga tanaman berbuah ya. Nah, sekarang lanjut lagi. Sekarang ini udah larut ya untuk air 3 liter dan 1 sendok makan NPK nya. Sekarang kita masuk untuk pupuk yang kedua, yaitu ini dia. Cara ini adalah pupuk ultradap agar akarnya rimbun, kuat, dan juga batangnya itu kokoh ya. Nah, itulah manfaat ultradap untuk pupuk susulan. Nah, kita berikan berapa sih untuk ultradapnya? Kita berikan ultradapnya yaitu setengah sendok makan aja. Nah, ini dia guys, kita masukkan ya, lalu kita aduk sampai larut guys. Oke guys, ini sudah larut ya untuk pupuknya. Sekarang saatnya kita melakukan pengocoran. Kita siram di bagian perakarannya seperti ini. Kita ambil dikit aja ya, sekitar 200 ml sampai 100 ml. Kita siram di bagian perakaran seperti ini. Nah, kalau kiranya bagian akar sudah basah, kita sudah selesai untuk pengocorannya, dan kita bisa berikan sisanya di tanaman yang lain ya. Misalkan tanaman-tanaman hias yang punya kita di rumah seperti aglonema, kalatya, alocasia bisa diberikan pupuk susulan ini. Ingat ya, untuk tanaman-tanaman hias yang usianya sudah remaja hingga dewasa diberikan per 2 minggu sekali untuk pupuk susulan ini. Nah, untuk tanaman-tanaman masih kecil hingga remaja, dosisnya bisa diperkecil, yaitu untuk air 5 liter, pupuk NPK nya 1 sendok makan, dan ultradapnya adalah setengah sendok makan, sama ya, hanya bedanya airnya lebih banyak, dan dilarutkan kemudian diberikan seminggu sekali. Itu perbedaannya ya untuk tanaman yang masih muda dan sudah dewasa. Oke ya, paham sampai di sini. Nanti untuk dosis pemberian pupuk susulan untuk tanaman berbunga hingga tanaman berproduksi ya, seperti cabai tomat, akan saya berikan di video yang lainnya. Oke, sampai ketemu ya di video berikutnya. Jangan lupa komen, like, and share, subscribe, dan tombol loncengnya. Sampai ketemu ya di video berikutnya. Dadah. Okay, yes.